rule itu nantinya bisa digunakan untuk pihak manajemen gitu ya, untuk menganalisis dari rule ini bisa diketahui bahwa oh biasanya kalau orang membeli roti biasanya membeli susu atau telur dan sebagainya. Nah nantinya bisa ada promo nih, promo diskon seumpama kalau beli susu nanti gratis roti gitu umpamanya, atau beli susu nanti rotinya ada diskon gitu ya. Jadi itu salah satu kegunaannya. Nah, selain itu juga bisa digunakan untuk menganalisis umpama lokasi gitu ya, atau peletakan barang gitu ya. Dari sini diketahui bahwa oh biasanya kalau orang beli roti selalu beli susu, berarti nanti akan di peletakan lokasi tempat penempatannya gitu ya, penempatan roti ini didekatkan oleh susu gitu ya, didekatkan ke area susu. Ini contoh saja ya, sehingga mengingatkan gitu ya, mengingatkan orang beli susu, umpamanya dia lupa, oh iya sebelahnya ada roti, karena biasanya orang beli susu dan roti. Itu yang kegunaan atau manfaatnya gitu ya, manfaat dari rule itu. Atau yang lain yang bisa digunakan untuk analisis hasil analisisnya ini ya. Nah, di sini dijelaskan bahwa implikasi itu maksudnya ini kan rule ya, if then gitu ya, rule if then. Nah, implikasi ini maknanya bukan causality, bukan sebuah sebab akibat. Jadi bukan dia akan beli susu karena beli roti, itu bukan ya. Jadi ini relasinya bukan sebab akibat, tapi relasinya adalah co-occurrence, yaitu kemunculan bersama gitu ya. Jadi kemunculan bread dan milk dalam beberapa transaksi secara bersamaan gitu ya. Jadi mamanya banyak transaksi yang kalau beli bread itu beli milk gitu ya. Kalau beli bread beli milk. Ini kalau kita lihat di sini ada 1, ada 2, ada 3. Jadi ada 3 kemunculan orang beli roti dan susu barengan ya dari 5 transaksi gitu ya. Nah dari situ kan bisa dilihat polanya. Nah, jadi pola ini atau rule ini bukan bermakna causality atau sebab akibat, tapi bermakna co-occurrence. Nah, untuk beberapa definisi yang perlu difahami terkait dengan association rule, yang pertama adalah item set gitu ya. Jadi ada istilah item set. Jadi item set itu apa? Item set adalah a collection of one or more items. Jadi koleksi atau kumpulan 1 atau lebih item. Jadi seumpama contohnya ini dinotasikan dengan kurung ini ya, kurung purawal ini, bahwa di sini adalah berarti dia 1 item set. Jadi artinya 1 item set ini terdiri dari beberapa items ya. Jadi susu, bread, diaper ini adalah merupakan contoh-contoh itemnya gitu ya. Nah, karena di item set ini mungkin jumlah itemnya bisa berbeda-beda, maka ada istilah lagi yaitu namanya K item set. Jadi K ini jumlah itemnya ada berapa. Seumpama dalam item set itu contohnya ini ada 3 item, maka disebut dengan 3 item set. Nah, selain untuk ini ya, ini contohnya untuk data transaksi seperti di supermarket. Sebenarnya juga association rule ini bisa juga digunakan untuk analisis kemunculan pada sebuah dokumen, sebenarnya dokumen atau teks. Nah, itemsnya itu adalah kata, ya. Kita bisa juga melakukan pendekatan association rule untuk menggali pattern dari sebuah dokumen. Nah, itemsnya ini bisa dianggap sebagai katanya, gitu ya. Jadi kemunculan kata, kalau ada kata ini, biasanya ada kata ini dan sebagainya. Ini juga bisa digunakan untuk analisis di dokumen ya biasanya.
Nah, term lain selain item set itu ada istilah namanya support count ya. Support count ini digunakan untuk menghitung frekuensi kemunculan dari sebuah item set ya. Jadi seumpama milk, bread, diaper ini ya. Jadi ada item set ini, kita set ada item set susu, roti, dan diaper. Nah, ini dia munculnya berapa kali? Nah, di sini kita lihat dia munculnya adalah 2 kali. Ya, ini 2 kali kan berarti milk, sorry. Ya, ini ya. Jadi ini milk, bread, diaper ini kan muncul 2 kali ya. Muncul 2 kali. Nah, ini. Nah, muncul 2 kali, nah sehingga support count-nya adalah 2 kali. Ya. Nah, ada istilah lain yaitu namanya support. Nah, kalau support itu fraksi transaksi that contain an item set. Jadi support count dibagi total transaksinya, gitu ya. Itu yang disebut dengan support. Jadi kalau di sini terlihat supportnya adalah 2 karena frekuensinya muncul 2 kali item set yang ini ya, item set ini tuh muncul 2 kali dibagi 5 itu adalah jumlah transaksi dan jumlah transaksinya kan 5 itu. Terus ada istilah lain namanya frequent item set. Jadi apa yang dimaksud dengan frequent item set yaitu item set yang memiliki support ya, support lebih besar daripada sebuah threshold ya, sebuah minimum support threshold. Jadi kita bisa menentukan nama min sub threshold itu adalah minimum support threshold, di mana kalau frequent item set itu lebih besar dari item set ya, item set itu lebih besar daripada supportnya. Jadi kita sudah menentukan supportnya itu adalah 0,1 gitu ya, 0,1. Nah, sehingga kalau di sini ada 2/5, ya sama ya berarti 25 ini asumsi ya. Jadi dia lebih besar sama dengan seumpama 0,1 gitu ya, karena ini lebih besar sama dengan 0,1, maka item set ini disebut frequent gitu ya. Tapi kalau kurang dari 0,1, nah berarti item ini bukan dianggap sebagai frequent gitu. Jadi ada definisi atau kriteria frequent item set itu adalah item set yang memiliki support lebih besar daripada minimum support threshold. Nah, berikutnya ada istilah Association Rule sendiri. Nah, Association Rule itu apa? Association Rule itu adalah sebuah rule yang mana merepresentasikan atau mengekspresikan bentuk X, KY gitu ya, di mana X dan Y ini adalah sebuah item set gitu ya. Nah, namun association rule ini bisa juga sebenarnya nanti untuk klasifikasi. Nah, kalau untuk klasifikasi maka X-nya itu adalah feature-nya, Y-nya itu nanti adalah kelasnya atau target atau output gitu ya. Sebenarnya bisa juga untuk classification. Tapi association rule ini awalnya tujuannya untuk melihat pattern ya, pattern pola data. Jadi X dan Y-nya ini dianggap sebuah item sets. Nah, contohnya di sini ya, jika ada pembelian susu dan diaper, maka juga ada pembelian ini. Ya, ini salah satu contoh rule yang dihasilkan. Ya. Nah, karena item set ini cukup banyak ya, dalam arti kalau transaksinya di sini hanya 5 transaksi saja, kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 item ya, 6 item. Jadi 6 items. Nah, kalau nanti ada kita generate item setnya, maka kemungkinan item setnya juga cukup banyak gitu ya. Kemungkinan item setnya banyak, sehingga nanti rule yang dihasilkan juga bisa banyak mestinya kan ya, rule-nya kan bisa cukup banyak juga ya. Ini contoh seumpama kita nggak ada minimum threshold gitu ya, rule-nya kan bisa kalau beli bread maka milk gitu ya. Terus mamanya kalau beli ini ya, umpamanya contoh tadi ya, bread diaper maka bir. Tapi bisa juga bread diaper bir maka eggs gitu ya. Nah, ini kalau umpamanya nggak ada minimum support threshold, maka kemungkinan rule itu sangat banyak sekali. Nah, sehingga
karena rule yang dihasilkan bisa sangat banyak ya, karena generate item setnya itu bisa banyak, kan K item set, K-nya kan bisa berisi 1 item set, bisa 2 item set, bisa 3 item set gitu ya, sehingga kombinasi X, Y-nya ini kan bisa banyak gitu ya rule-nya nanti. Nah, sehingga ada kriteria atau metrik untuk mengevaluasi mana rule yang dianggap bagus gitu ya, ataunya kuat gitu ya. Nah, di sini ada 2 evaluasi, yaitu menggunakan support dan menggunakan confident gitu ya. Nah, support itu seperti apa? Seperti tadi sebenarnya fraction transaksi yang berisi X dan Y. Jadi sebuah transaksi kalau ada X dan Y gitu ya, maka kita bisa hitung supportnya ya. Nah, ada juga confident, jadi rumusnya seperti ini ya. Contoh support ya, support itu kan ini X maka Y kan ya, X maka Y. Nah, maka di sini fraksi ya yang di mana transaksi yang berisi X dan Y. Nah, berisi X dan Y berarti kan ini. Contoh ini ada sebuah rule milk diaper maka bir. Nah, di sini kita lihat itemnya kan berarti ada 3, ada milk, ada diaper, ada bir. Nah, sehingga perhitungannya adalah ini kan berisi both X dan Y. Sehingga di sini milk diaper bir dibagi jumlah transaksi, yaitu transaksinya 5. Nah, yang hasilnya adalah 0,4. Jadi 0,4 ini adalah support dari rule ini. Ya. Nah, berikutnya kita bisa menghitung confident dari rule-nya. Confident itu ukurannya atau istilahnya rumusnya adalah mengukur seberapa sering item seberapa sering items di Y muncul di transaksi X gitu ya. Jadi Y itu berarti yang di sini. Mengukur seberapa sering items di Y ini muncul di X gitu ya. Nah, di sini kita lihat berarti untuk yang kasus ini kita bisa melihat semuanya ya. Jadi ini adalah untuk X-nya, di bawah ini berarti X ya. Ini X. X-nya. Nah, di atas ini adalah semua gitu ya. Semua kemungkinan. Jadi support dibagi X-nya gitu ya. Nah, jadi contoh di sini ada 2/3. Jadi karena milk diaper sama bir itu ada 2. Nah, ini sama ini ya. Milk diaper bir itu ada berapa ya? Ini 1. Oh, ini ada 2 ya. Ada 2, terus dibagi 3. Nah, 3-nya itu adalah X-nya. Jadi pembaginya itu X-nya. Ya, X-nya itu ini. Sesuai dengan rumusnya. Ya, jadi ini semua item ini atau support ya, sebenarnya confident itu support dibagi X gitu ya. Support dibagi X-nya. Nah, kalau support sendiri itu X yang berisi X dan Y dibagi jumlah transaksi. Nah, tujuan dari assumption rule mining tadi bagaimana mencari rule ya, menemukan rule-rule yang supportnya itu lebih besar daripada min support threshold. Confident-nya itu juga lebih besar dari min confident threshold. Jadi kalau kita punya sebuah transaksi T, kita tujuan dari penemuan assumption rule ini mencari rule atau aturan ya, atau rule yang supportnya, support dari rule itu lebih besar daripada minimum threshold yang sudah ditentukan gitu ya. Nah, bagaimana cara menemukan minimumnya? Nah, ini memang nyoba-coba gitu ya, nyoba-nyoba artinya ditentukan berapa, terus setelah itu dievaluasi, rule-nya semakin, karena kalau threshold-nya atau min sub-nya itu terlalu kecil, maka rule-nya semakin banyak. Ya, tapi kalau min sub-nya itu agak tinggi, maka rule-nya juga terlalu sedikit. Efeknya apa? Kalau rule-nya terlalu sedikit, mungkin lebih mudah ya jadi analisisnya gitu ya. Namun bisa jadi ada
pola-pola yang lain akhirnya nggak tertangkap gitu ya, karena minimum supportnya kita terlalu besar. Tapi kalau minimum supportnya terlalu kecil, itu terlalu banyak rule ya, sehingga untuk melakukan analisis juga semakin kompleks ya, artinya karena rule-nya terlalu banyak. Bisa jadi juga adanya noise ya, artinya yang pola-pola yang sebenarnya itu tidak terlalu penting ya, karena tidak terlalu banyak ditransaksi gitu ya, tapi karena penentuan minimum supportnya terlalu rendah, nah itu juga tertangkap sebagai pola rule yang diinikan. Jadi penentuan minimum support ini juga memang dicoba gitu ya, untuk kasus tertentu berbeda mungkin dengan kasus yang lain gitu ya. Confident juga sama, minimum confidence-nya ini juga akan dicoba mana yang menghasilkan sebuah rule mining yang lebih merepresentasikan atau bisa digunakan untuk pendukung keputusan berikutnya gitu ya. Nah ini nanti akan ada analisis sendiri. Nah, oleh karena itu jadi pendekatan asur rule mining ini sebenarnya pendekatan kalau pendekatan brute force dia itu maka akan kita bisa menulis semua kemungkinan assumption rule-nya gitu kan ya. Jadi sebenarnya kalau mau pendekatannya itu brute force, maka semua kemungkinan assumption rule itu kita cari. Nah setelah itu kita hitung supportnya dan confidence-nya dari setiap rule, terus kita tentukan min sub dan min conf-nya, nanti kita prune atau kita hilangkan rule yang lebih kecil daripada min sub dan min conf yang sudah ditentukan gitu ya, min support dan min confident yang disebutkan. Nah, namun pendekatan ini berarti sangat kompleks gitu ya, artinya komputasionalnya itu cukup tinggi gitu ya, karena yaitu tadi semua kemungkinan rule, kalau item setnya itu hanya 5 kayak tadi mungkin sedikit gitu ya, tapi kalau kita lihat di transaksi umpamanya di supermarket, itemsnya itu kan sangat banyak yang dijual barangnya ya, mungkin mungkin kalau hanya jenisnya lebih sedikit, umpamanya susu, roti gitu ya, tapi kalau sampai ke umpamanya sampai ke mereknya gitu ya, atau jenis rotinya atau jenis susunya gitu ya, sampai merek, nah ini itemsnya bisa banyak sekali gitu ya. Nah nanti rule yang akan dihasilkan juga akan lebih kompleks gitu ya, kalau kita mau menganalisis sampai detail sampai ke arah merek gitu ya, seumpama susu yang biasanya dibeli itu biasanya merek ini gitu ya umpamanya. Kalau orang beli roti ini biasanya susunya ini, kalau roti yang dibeli ini biasanya susunya ini. Nah mungkin sampai bisa ke merek, nah maka itemsnya akan sangat besar, sangat banyak, dan rule yang dihasilkan juga akan sangat banyak kalau semua kemungkinan rule-nya akan sangat banyak. Nah ini komputasinya bisa tinggi. Nah, sehingga umpamanya kalau kita punya D unique items, jadi ada sejumlah 1000 items, umpamanya 1000 barang gitu ya, atau items, maka possible assumption rule-nya juga akan tinggi gitu ya. Ini contohnya sekitar 602 rule, ini contohnya. Nah, oleh karena itu ada beberapa algoritma pendekatan yang biasanya digunakan untuk menentukan assumption rule mining gitu ya, yang mana yaitu tadi supaya tidak brute force gitu ya. Nah, ini salah satu contoh rule, umpamanya ini dari sebuah dataset. Nah, ini rule yang dihasilkan. Dari rule ini bisa dilihat atau dihitung supportnya. Nah, kita lihat rule yang berbeda, supportnya itu bisa sama semua gitu ya, tapi confidence-nya yang membedakan. Nah sehingga untuk kasus ini itu memang confidence itu lebih baik dalam memfilter rule dibanding support gitu ya. Dan ini kita lihat berbeda-beda, sehingga kalau kita menggunakan minimum confidence, yang minimum confidence umpamanya 0,5, maka yang digunakan hanya 4 rule ini gitu ya. Nah ini kalau kita lihat, nah ini padahal supportnya sama semua ya, tapi confidence-nya berbeda-beda. Nah, apa algoritma yang digunakan untuk untuk pendekatan
selain brute force gitu ya. Nah, ini ada dua pendekatan, yaitu pertama pendekatan frequent item set generation ya. Jadi mengenerate frequent item set gitu ya. Jadi generate semua item set yang memiliki support lebih besar dari min sub ya, lebih besar min sub. Terus kedua baru ada dua step ya, maksudnya ya, bukan dua pendekatan, dua langkah. Yang berikutnya baru melakukan rule generation ya, generate rule yang confidence-nya tinggi gitu ya dari setiap frequent item set yang ada gitu ya. Nah, problemnya adalah mengenerate frequent item set itu juga akan lama gitu ya, akan banyak gitu ya. Frequent item set generation itu juga akan computational expensive ya, karena itu tadi kalau kita mau mengenerate K item set, K-nya 1 sampai K-nya 1000 ya, akan banyak juga gitu ya. K item set ini umpamanya kalau K-nya satu item set berarti kan 1000 barang gitu ya. Terus kalau 2 item set berarti kan kombinasi 2 ya, 2 barang dari 1000 barang gitu ya. Nah, itu kombinasinya. Terus kalau 3 item set juga seperti itu. Memang semakin lama semakin sedikit ya ininya jumlahnya, tapi tetap frequent item set generation ini juga cukup computationally expensive juga. Nah, ini contoh kita lihat di sini, seumpama ini kalau satu item set ya, ini satu item set berarti hanya itemnya hanya berisi satu item A, B, C, D, E. Nah, ini kalau 2 item set, nah ini kombinasinya atau kemungkinannya, ini kalau 3 item set, yang ini 4 item set, yang ini 5 item set. Gitu ya. Jadi kemungkinan kandidat item set itu juga cukup banyak ya, kalau pendekatannya hanya memilih frequent item set, terus setelah itu dibuat rule-nya, baru setelah itu difilter minimum support, minimum confidence-nya gitu ya. Nah, ini komputasional ininya juga masih banyak ya, atau istilahnya masih besar. Nah, sehingga karena frequent item set generation ini juga menyita komputasi ya, komputasinya juga akan ekspensif atau besar ya untuk melakukan pencarian kandidat frequent item set tadi. Maka ada pendekatan atau strategi bagaimana mengurangi jumlah kandidatnya gitu ya, supaya kandidatnya nggak terlalu banyak. Nah, ini ada strategi bagaimana mengurangi jumlah kandidat frequent item set. Nah, biasanya menggunakan pendekatan pruning ya untuk mengurangi. Nah, atau pendekatan lain yaitu mengurangi jumlah transaksinya dikurangi. Nah, sehingga kalau transaksinya dikurangi, maka asumsi item setnya juga akan berkurang gitu ya. Ya, jadi karena item setnya berkurang, maka di sini juga rule yang di generate juga akan berkurang. Ya, jadi mengurangi jumlah transaksi akan juga mengurangi komputasi gitu ya. Yang ini jumlah kandidat itu berarti jumlah item setnya, kalau ini mengurangi transaksinya. Jumlah kandidat itu jumlah item set maksudnya jumlah barang ya. Jumlah barangnya itu kalau dikurangi itu akan mengurangi juga, atau datanya ya, atau transaksinya yang dikurangi itu juga akan mengurangi frequent item setnya ya. Kandidat ya, maksudnya kandidat frequent item set. Nah, di sini juga akan mengurangi juga comparison, jadi perbandingan. Jadi karena nantinya kan dia akan melakukan perbandingan ya, jadi penggunaan efisiensi data strukturnya itu bisa lebih efisien kalau menggunakan kalau kandidat item setnya dikurangi. Nah, pendekatan yang pertama yaitu mengurangi kandidat atau jumlah item sets itu dengan algoritma yang paling terkenal, yaitu namanya algoritma a priori principle. Ini algoritma basic ya dari pengurangan jumlah item set atau calon ya, istilahnya kandidat item set di association rule. Nah, seperti apa a priori principle itu? Yaitu jika sebuah item set itu frequent ya. Jadi kalau kita punya sebuah item set dan item set itu frequent, artinya kemunculannya itu tinggi, maka
semua subsetnya itu juga pasti frequent, ya, atau pasti munculnya tinggi. Nah, ini dijadikan sebagai dasar pemilihan item set, kandidat item set yang frequent, gitu ya. Dengan memegang prinsip ini, ya, kalau ada sebuah item set itu adalah frequent, umpamanya item set apa tadi breed gitu ya, breed itu kan frequent, kemunculan yang tinggi, maka subsetnya itu juga akan ini gitu ya, tinggi juga gitu ya, contohnya seperti itu. Nah, a priori prinsipal ini apa ya istilahnya, karena memegang itu tadi ya, memegang sebuah karakteristik seperti ini. Jika X itu adalah subset dari Y, maka supportnya X itu pasti lebih besar dari supportnya Y, gitu ya. Nah, karena properti ini, makanya kenapa kalau sebuah item set itu frequent, maka subsetnya itu juga akan frequent. Karena ya ini tadi, jika X ini subset dari Y, nah itu maka supportnya X ya, supportnya X ini yang bagian subsetnya itu pasti lebih besar daripada supportnya Y, gitu ya, supportnya Y. Itu makanya kenapa dia dianggap sebagai ini. Jadi contohnya, mungkin contoh dulu aja ya. Contohnya tadi di sini apa tadi? Ini ya, milk beer sama breed gitu ya. Nah, jadi contohnya seumpama breed ini ya, breed ini kan subset dari breed milk diaper gitu ya, atau breed milk aja ya. Jadi roti ini kan subset dari B sama M ya, B sama M. Sorry, ini kurung kurawal harusnya, kurung kurawal. Nah, ini harusnya kan kurung kurawal ya. Nah, sehingga supportnya itu pasti ini juga lebih besar. Kalau berarti itu supportnya berarti kan cara menghitung supportnya tadi ini ya B ini dibagi jumlah transaksi, ya. Nah, transaksinya kan ada berapa ini? Berarti kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 breed ya. Berarti supportnya B itu kan pasti supportnya, ini B ya. Ya. Supportnya B itu sama dengan 4 dibagi 5. Ya. 4/5. Mungkin pakai ini aja. Oke. Nah, bagaimana supportnya B, milk atau item set B dan milk atau bread dan milk. Nah, di sini kita lihat kan bread dan milk ada 1, ada 2, ada 3. Ya, ada 3. Nah, sehingga dia supportnya adalah 3/5. Nah, ya 3/5 ya. Sehingga di sini kita lihat supportnya bread itu pasti lebih besar daripada supportnya ini. Ya. Nah, oleh karena itu tadi kalau seumpama sebuah item set itu adalah item set contohnya ini ya, item set ini itu frequent ya, ini frequent artinya frequent itu sudah memenuhi di atas minimum threshold ya, minimum support threshold, maka subsetnya gitu ya, subsetnya juga pasti frequent gitu ya, subsetnya itu B-nya ini pasti frequent. Nah, itu yang disebut dengan a priori principle ya. Nah, sehingga di sini seumpama contohnya kalau kita temukan bahwa AB ini adalah infrequent atau nggak frequent ya, artinya dia umpamanya kita temukan ini itu kurang dari threshold ya, kurang dari minimum support threshold, maka ininya dia apa namanya, subset itu artinya subset jadi AB terus ada item yang lain, ini pasti juga infrequent gitu ya, sehingga kita langsung pruning saja tree-nya, tidak perlu mengenerate
frequent item set yang area ini seperti itu, sehingga tree-nya itu akan lebih sedikit atau di-prune atau dipotong gitu ya. Nah, itu konsep a priori prinsipal untuk mengurangi komputasi dalam generate frequent item set-nya atau generate rule-nya nanti juga gitu ya. Jadi kan tahapan untuk assumption rule kan tahapannya tadi ada dua ya. Pertama tahapannya adalah generate frequent item set, yang kedua adalah generate rule dari frequent item setnya. Nah, generate frequent item setnya ini itu kalau kita tidak apa adanya, artinya tidak melakukan pruning, maka tree-nya itu akan besar. Ya. Nah, dengan pendekatan a priori, maka lebih mengurangi tree-nya ya, sehingga lebih komputasinya lebih sedikit. Dari setelah itu, kalau frequent item set-nya itu sudah lebih sedikit, maka untuk generate rule-nya juga akan lebih sedikit. Ya. Dan rule yang dihasilkan itu juga lebih confidence-nya pasti lebih tinggi gitu ya, karena support dari setiap item set-nya itu sudah di atas minimum threshold-nya. Ya. Nah, sehingga untuk a priori prinsipal itu caranya adalah kita lakukan proses pencarian support gitu ya. Setiap item item set ya. Seumpama di sini kita punya sebuah transaksi, ini item setnya kan bisa 1 sampai 4 ya. Bisa bisa lebih dari 4 ya. Kebetulan di sini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 1 itu maksudnya bread saja atau milk saja gitu. 2 itu berarti bread dan milk. 3 itu bisa 3 item set sama 4 ya. Ini kebetulan Pak di sini bisa sampai 4 item set gitu ya. Nah, kita hitung dulu support dari setiap satu item set. Jadi kalau ada satu item, ya ini kita hitung count-nya. Count itu supportnya ya. Jadi kita lihat di sini bread itu 4 kali muncul, ya 4 kali muncul di transaksi, ya 4 kali muncul. Nanti berarti supportnya berarti 4/5 gitu ya. Terus Coke ini, soda ini 2 kali muncul gitu ya. Terus milk ini 4 kali muncul, susu 4 kali kan, 1, 2, 3, 4 ya, 4 kali. Bir ini 3 kali muncul, diaper ini 4 kali muncul ya, diaper kan ada 4, susu ini ada 1 gitu ya. Nah, sehingga pada tahapan yang pertama ini waktu satu item set kita sudah menentukan supportnya kan ya, minimum support. Umpamanya minimum supportnya adalah 3 atau mungkin 3/5 ya. Kalau dibagi oleh support itu kan harusnya 3 dibagi jumlah transaksi ya, artinya 3/5. Ini contoh saja ya kalau 3. Tapi biasanya menggunakan rasio ya 3/5. Nah, kalau minimum supportnya 3, maka support yang kurang dari 3, contohnya Coke sama soda sama telur, ini supportnya kurang dari 3 gitu ya, kurang dari 3. Nah, sehingga ini dicoret gitu ya. Jadi berarti item itu sudah dihilangkan dari analisis sebagai frequent item set gitu ya. Artinya barang itu karena jarang dibeli gitu ya, karena jarang dibeli sehingga tidak tidak perlu dilakukan analisis polanya gitu ya. Contoh, kecuali nanti ada kasus tertentu umpamanya ada barang-barang yang mahal gitu ya. Nah, itu nanti ada ini ya, ada pendekatan yang lain. Tapi ini asumsi kalau tidak, nanti artinya kita bisa mengignore atau membuang barang-barang yang tidak banyak dibeli sehingga kita tidak perlu memperhatikan itu sebagai pola yang perlu diperhatikan gitu ya. Nah, terus berikutnya setelah kita generate satu item set, nah nantinya berikutnya adalah mengenerate 2 item set gitu ya. Kalau ini tadi sudah satu item set, akhirnya kepilih bread, milk, bread, diaper, berarti hanya 1, 2, 3, 4 items. Nah, dari 4 items itu kita generate 2 item set ya, 2 item set. Nah, berarti kemungkinan 2 item setnya yaitu susu dan roti, susu dan bir, susu dan diaper, bir dan milk, diaper dan milk, bir dan diaper ya. Karena kan hanya ada 4 item ya.
sehingga kemungkinan dua item setnya jadi seperti ini. Nah, sama juga konsepnya dengan item ini, kita hitung supportnya. Kita hitung supportnya, atau supportnya ini sama seperti tadi. Jadi kalau kita lihat di sini, bread sama milk itu kan ada 1, 2, ya, 3 gitu ya, 3 ya, berarti ada 3. Bread sama diaper ini ada 1, 2, 3 juga ya, jadi 3. Nah seperti ini. Nah sehingga di sini yang count-nya 2 yaitu beer sama bread ya. Beer sama bread ini hanya 2 kali, beer sama milk ini juga hanya 2 kali, sehingga dua item set ini ya, 2 item set ini juga bisa dicoret atau ya tidak digunakan untuk sebagai frequent item set, karena asumsi itu tadi dia sudah kurang dari threshold gitu ya. Baik. Nah, sehingga tinggal 4 kemungkinan 2 item set ya. Nah, setelah itu kita generate 3 item set dari 4 ini ya, 4 ini tadi ya. Jadi bread milk, bread diaper, milk diaper, beer diaper. Nah, kalau kita lihat berarti itemnya kan tinggal susu, roti, diaper, sama beer ya, tinggal 4 item sebenarnya ya. Nah, berarti kalau kita generate 3 item set, kemungkinannya bisa seperti ini: beer diaper milk, bread diaper, bread diaper milk ini ya, karena ada 4 tadi. Nah, sama dengan cara yang tadi, kita hitung count-nya, ya. Kita hitung supportnya. Nah, ternyata supportnya ini semuanya kurang dari 3, ya, kurang dari 3 ya. Ini kebetulan yang terakhir ini, yang ini malah ya, ini kurang dari 3 ya, kurang dari 3, sehingga kalau triple 3 item set, ternyata ini semuanya adalah kurang dari ini, jadi dari minimum supportnya. Jadi kalau kurang dari minimum supportnya, berarti ketiga-tiganya ini bukan frequent item set gitu ya. Berarti frequent item set hanya ini, hanya 4 ini ya, sama 1, 2, 3, 4 ya. 4 ada 8 ya. 4 1 item set sama 4 2 item set gitu ya. Hanya itu yang di generate. Nah, ini kita lihat pruning-nya itu cukup banyak gitu ya. Dari awalnya kemungkinannya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 barang ya. 7 barang gitu ya. Dari 7 barang itu atau 7 items, yang mana kemungkinan 1 item set, ini 2 item setnya juga akan banyak. Nah, ini bisa berkurang hanya tinggal 8 frequent item set ya. Nah, dari penjelasan tadi, akhirnya algoritma a priori itu seperti ini prinsipnya. Yang pertama, ini ada sebuah definisi FK. FK itu adalah frequent item set ya. Jadi disebut frequent itu kan kalau sudah memenuhi kriteria dia di atas minimum support ya. Nah, itu berarti dianggap sebagai frequent ya. Nah, ini nama variabelnya VK. Nah, LK ini baru kandidat item set ya, kandidat ke item set, kandidat. Jadi belum dimasukkan kriteria dia lebih besar atau lebih kecil minimum support. Jadi pokoknya kandidat item set yang bisa di-generate itu seperti apa. Nah, kalau frequent ini yang sudah frequent. Nah, yang tadi berarti algoritmanya yang pertama kita tentukan mulai K sama dengan 1, kita generate frequent K item set ya, di mana generate V1 itu mengenerate frequent item set dengan K-nya sama dengan 1. Nah, berarti kita nanti akan menghasilkan frequent item set yang isinya, setiap item itu isinya 1 ya, item setnya isinya hanya 1 item. Nah, setelah dapat ini tadi yang tabel pertama, baru nanti melakukan looping ya, jadi repeat until VK is empty. Jadi
kita lakukan generate frequent ini ya, frequent terus ya sampai empty, artinya sampai sudah tidak ada frequent lagi gitu ya. Contohnya kayak ini tadi sudah berhenti, tidak perlu melakukan generate lagi K4 item set gitu ya. Kenapa kita tidak perlu melakukan generate 4 item set lagi, padahal sebenarnya bisa harusnya kan. Nah karena ini tadi pada saat 3 item set itu semuanya tidak ada yang lebih dari minimum support gitu ya. Karena tidak lebih dari minimum support, maka 4 item setnya ini tidak perlu di-generate, berarti berhenti gitu. Jadi kriteria stopping kriterianya adalah jika sudah tidak ada yang frequent. Nah ini kebetulan kan ini kan sudah tidak ada yang frequent ya, berhenti tidak melakukan proses generate lagi. Nah ini dilakukan jika sudah tidak ada atau empty frequent item setnya, maka sudah berhenti. Nah kalau ini belum terpenuhi, maka dilakukan candidate generation. Jadi mengenerate kandidat dulu, generate LK1 kandidat dari V ke FK. FK itu dari item set yang frequent. Ya. Jadi contoh tadi kan ini ya. Nah ini ya. Nah, ini kan ini adalah FK-nya kan ya. FK-nya itu yang kuning-kuning itu sudah ada FK. Ini FK-nya kan, berarti ini frequent yang kuning-kuning. Nah dari frequent itu kan kita generate LK. Nah ini kan LK. Ini adalah LK yang di-generate atau kandidat frequent item set, ya, kandidat item set yang di-generate dari frequent item set yang sebelumnya yang isinya 1 item set gitu ya. Nah baru nanti outputnya adalah FK lagi ya. FK lagi. Ini FK. FK mana yang frequent. Nah setelah itu di-generate LK lagi. Seperti itu ya. Nah ini itu yang dimaksud dengan apa itu LK atau FK. Jadi kalau LK itu belum kandidat yang belum dilakukan itu tadi kriteria yang ada, jadi baru kandidat. Nah kalau FK itu sudah frequent gitu ya. Nah setelah kandidat generation, nah itu nanti proses namanya kandidat pruning, yaitu kandidat pruning itu tadi jika item setnya ini itu berisi subsetnya ya, subsetnya itu tadi, maka langsung dianggap sebagai infrequent. Jadi artinya sudah dibuang ya. Jadi ini kan karena ini sudah dibuang, cook sama egg itu sudah dibuang, maka yang di-generate ini kan sudah tidak ada item yang ada soda sama egg-nya atau telurnya gitu kan, maksudnya seperti itu. Jadi ini sudah melakukan proses pruning ya. Setelah itu menghitung support counting-nya, nanti dihitung support setiap kandidat dari setiap LK. Nanti baru setelah itu mengeliminasi LK yang infrequent ya, artinya yang tidak sesuai dengan minimum threshold-nya, supportnya, sehingga meninggalkan hanya FK yang frequent gitu ya. Nah K-nya ini kan ada iterasi, mau K sampai berapa. Yang pertama K sama dengan 1 berarti 1 item set gitu ya. Terus berikutnya di sini dilakukan lagi K sama dengan 2, nah berarti itu item set. Terus dilakukan lagi K sama dengan 3 item set, sampai yaitu tadi sudah tidak ada yang frequent, berhenti gitu ya ininya. Jadi kalau item setnya itu sudah tidak ada yang frequent, ya berarti berhenti, tidak perlu di-generate lagi menjadi sebuah frequent item set yang subsetnya itu tidak perlu gitu ya. Jadi sudah berhenti. Nah ini perbandingannya jika kalau menggunakan brute force method, maka kemungkinan kandidat generation-nya akan banyak. Jadi sini kan ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 item, harusnya 7 ya. Ada yang belum, ini apa ini? Susu, roti, Coke. Oh sudah ya, Coca-Cola. Oh iya 6 ya, berarti hanya 6 item ya. Nah dari 6 item ini kalau kita generate semua pakai pendekatan brute force, nah ini akan di-generate semua kandidat untuk yang 3 item setnya ya. Ini contoh kalau kita 3 item set itu segini banyak, apalagi yang 2 item set itu lebih banyak lagi dari ini ya. Apalagi yang
apa ya? Ini tiga ya. Nah, berikutnya dua itu juga kemungkinannya banyak ya. Nah, sehingga apa namanya, kalau menggunakan brute force metode tadi ya, memang bisa ini. Nah, dengan cara tadi ya, dengan cara melakukan proses iterasi mulai dari F1 terus F item setnya 2 terus dihilangkan 3. Nah, ini lebih kandidat generationnya jadi lebih komputasional, lebih rendah dibanding yang tadi gitu ya. Oke, ini mungkin saya langsung saja, ini kayaknya baru ya. Nah, ini pendekatan lebih detail saja sebenarnya kalau mau menggunakan konsep kandidat generationnya itu melakukan proses merging ya. Kandidat generation itu dengan cara merge dua frequent item set. Terus jika K-2-nya itemnya identik, nah ini bisa juga proses merge-nya itu bisa dilihat kalau ada items yang identik ya, ini kayak A ini ya, nah ini private ini. Nah ini berarti tidak perlu di merge gitu ya. Nah ini juga salah satu pendekatan kandidat generation-nya gitu ya. Oke, mungkin saya next aja sampai ke a priori-nya dulu ya. Sebentar, nah ini. Oh, ini tadi sudah. Oke, sebentar, ini kayaknya tambahan ini ya. Saya langsung masuk ke ininya ya, sebentar ya, sampai langsung masuk ke ini saja. Support content contoh. Ini history, nanti aja sih sebentar. Nah, ini langsung ke rule generation dulu aja ya. Nah, setelah dapat setelah dapat frequent item set gitu ya. Nah, berarti kan kita sudah dapat list dari list frequent item setnya gitu ya. Nah, setelah itu membangun rule-nya. Nah, bagaimana rule-nya? Rule-nya itu kan tadi rumusnya adalah ini F apa namanya X maka Y gitu ya. Nah, nah karena ini adalah sama-sama item set, jadi yang X-nya itu juga item set. Tadi kan rule-nya itu X maka Y, ya. Ada yang tanya. Oke, ya ini X maka Y. X maka Y. Nah, kalau X menjadi X-nya kan item set, Y-nya item set ya. Karena X dan Y-nya item set, maka di sini jika X-nya itu adalah F, di mana F itu adalah subset dari L itu frequent item set-nya yang semua itu ya, semua frequent item set, L itu adalah semua frequent item set. Jadi contohnya kalau contoh tadi itu kan ada 8 ya, 8 frequent item set yang dihasilkan. Nah, nanti maka kalau kita memilih F-nya itu di X, maka yang sisanya itu di Y gitu ya. Jadi seumpama tadi A, contohnya tadi kan kita punya ada 4, tinggal 4 item set kan ya, tadi tinggal 4 item set yang yang apa namanya frequent, yaitu bread, milk ini kan, jadi bread, milk, beer, diaper ya, ada 4 item set ini kan, berarti ada 4 item set, 4 items ya, ada 4 item itu kan. Nah, karena tinggal 4 item itu yang frequent, nah maka kandidat rule-nya itu bisa seperti ini, bisa ini A, terus ini BCD gitu ya. Kalau F-nya itu, kalau X-nya itu A, berarti ini BCD-nya. Terus kalau B, berarti ini ACD, ini C, ini ABD, D, ABC gitu ya. Nah, umpamanya kalau F-nya itu adalah ABC, maka ini D, ini ABD, itu C, seperti itu. Nah, kalau F-nya itu AB, maka ininya CD. Ini kalau AC berarti BD seperti ini. Nah, ini adalah kandidat rule dari 4 item gitu ya. 4 item, gimana 4 item ini dianggap sebagai frequent item setnya.
Oke, nah jika panjang L-nya itu sama dengan K, maka rule yang di generate itu bisa jadi 2 pangkat K min 2 kandidat Gaussian rule gitu ya. Kalau kita umpamanya panjang dari frequent item setnya itu sejumlah K, maka kemungkinan rule-nya akan seperti ini, 2 pangkat K min 2. Oke. Nah, setelah kita mengenerate kemungkinan rule-nya, baru dihitung nilai support dan confident-nya, ya, support dan confident-nya. Jadi dengan rumus yang tadi, rumus rumus support dan rumus confident tadi gitu ya. Jadi setiap rule itu nanti akan dicari confident dan supportnya. Nah, sehingga rule yang support dan confidentnya itu di atas threshold ya, maka itu rule yang digunakan, yang lain tidak digunakan. Itu tahapan berikutnya. Jadi contoh di sini ini confidentnya rendah gitu ya. Nah, karena ini confidentnya rendah, maka rule yang ini juga tidak digunakan gitu ya. Jadi sehingga rule-nya tinggal ini. Rule-nya tinggal ini. Jadi kalau ini sudah rendah saja ya confidentnya, maka di sini kombinasi ininya juga akan rendah ya. Nah, sehingga artinya tidak bisa digunakan gitu ya untuk sebagai rule-nya. Jadi yang dipilih adalah rule yang punya confidence-nya lebih tinggi. Itu kalau untuk pruning rule. Jadi kalau tadi kan pruning frequent item set-nya ya, mempruning calon kandidat frequent item set-nya atau frequent item set-nya. Kalau ini untuk mempruning rule-nya dengan ini 2 pendekatan tadi. Oke, itu a priori. Nah, sebentar, ini saya tunjukkan ini dulu aja ya. Nah, untuk codingannya kalau menggunakan association rule ini ada library yang biasa digunakan namanya MLXtend ya. MLXtend ini adalah sebuah library yang dia menyediakan salah satunya adalah association rule gitu ya. Dia memang sebenarnya banyak, dia ada juga feature extraction, ada clustering juga, classifier juga ya, kayak Escalon kan juga ada klasifikasi dan sebagainya. Tapi yang digunakan kalau Escalon itu sepertinya tidak ada ya, nggak tahu kalau sekarang Escalon ada juga untuk association rule ya. Jadi sebelumnya tidak ada Escalon itu ada association rule. Nah, karena tidak ada, bisa menggunakan punyanya ini ya, MLXTN ini. Jadi dia bisa menggunakan algoritma association rule menggunakan pendekatan a priori, ada yang FP grow dan ada FP max gitu ya. Ini adalah pendekatan untuk generate frequent item set sama rule-nya yang berbasis a priori atau FP grow. Itu ada di sini. Nah, jadi ini contohnya. Mungkin saya jelaskan dulu terkait dengan dataset yang berupa transaksi gitu ya. Nah, biasanya datasetnya bisa seperti ini. Jadi contoh ini adalah transaksi pertama, ini kedua, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Nah, ini adalah contoh dataset yang transaksinya seperti yang di contoh PPT tadi. Ini juga ada sebuah dataset juga, dataset 2. Transaksinya bisa seperti ini. Nah, dari sini kita bisa merubah, mentransform bentuk dataset yang seperti ini menjadi sebuah items ya. Jadi kolomnya ini adalah items,
terus tetap barisnya adalah transaksi. Nah, nanti value-nya itu adalah true dan false, jadi kemunculan. Jadi kalau makanya di sini bisa juga digunakan seperti teks kan ya, teks kan juga gitu ya. Jadi teks itu umpamanya di sini satu dokumen gitu ya atau satu tweet. Maka ini kan kumpulan kata ya, kumpulan kata. Terus di bawah juga tweet kedua, namanya kumpulan kata juga. Tweet ketiga kumpulan kata juga gitu ya. Nah, dari kumpulan kata itu nanti kata-kata kan jadi bisa dianggap sebagai items ya. Kata itu dianggap sebagai items. Nah, kita bisa merubah bentuk ininya matriknya seperti ini. Jadi matriknya itu 0 sampai 4 ini adalah jumlah transaksi. Kalau dokumen tadi jumlah tweetnya, namanya ada 4 tweet. Nah, kolom-kolomnya ini adalah kata ya. Kalau di sini kolomnya adalah item, ada beer, bread, book, diaper gitu ya. Nah, ini sama namanya kata-kata penting. Nah, di dalam value dari matriknya itu adalah nilai ini kemunculan. Jadi di transaksi 1 di transaksi ke 0 ini yang muncul tadi kan hanya susu sama milk gitu ya, maka yang susu sama milk itu yang nilainya 1 atau true, yang lainnya false gitu ya. Jadi 0101 gitu ya. Jadi ini kan matrik. Kalau dokumen atau teks juga sama kan ya, ini dokumen ke 0 sampai dokumen ke-4 atau tweet ke 0 sampai tweet ke-4, ini kata-kata di setiap tweet. Nah, nanti di sini adalah sebuah nilai 1 jika kata itu ada di dokumen itu atau di tweet itu gitu kan ya. Nah, ini hampir sama seperti itu representasinya. Ini dataset 1, bawah ini dataset 2, dan kita bisa merubah dengan ini, dengan transform ini ya. Dengan transform ini merubah bentuk dataset 1 itu menjadi sebuah bentuk transaction encoder-nya. Jadi ini transformasi dari transaction ke bentuk yang dataset seperti data frame ya. Nah, berikutnya kalau sudah bentuknya seperti ini, contoh di F1 ini, jadi bentuknya dirubah dulu dalam bentuk seperti ini, baru kita lakukan proses ini a priori gitu ya. Seumpama kita ingin mengenerate frequent item set, tahapannya kan ada 2 tadi ya. Tahapan pertama mengenerate frequent item set, tahapan kedua adalah membuat rule gitu ya, membuat rule. Nah, untuk generate frequent item set, ini contohnya menggunakan pendekatan a priori. Nah, di F1 itu tadi itu, ini ya, dataset 1 tadi. Nah, minimum supportnya harus kita tentukan. Jadi minimum support itu untuk mencari sebagai threshold minimum support yang dianggap sebagai frequent ya. Jadi yang dianggap sebagai item set itu frequent atau tidak, nah ini ditentukan minimum supportnya. Nah, setelah itu berarti outputnya adalah berupa frequent item set. Nah, output ini nanti dijadikan sebagai input di assumption rule-nya. Jadi assumption rule ini yang digunakan untuk mengenerate rule gitu ya. Nah, a priori sama assumption rule ini karena di sini kan kita sudah tentukan ininya ya, tentukan library-nya, ini kan pakai ML extend. Nah, ini ML extend-nya a priori, ini ML extend-nya assumption rule. Jadi ini sudah di ini bisa juga a priori, assumption rule ya. Jadi sudah ada 2 sudah didefinisikan a priori sama assumption rule-nya, sehingga di sini tinggal memanggil ya. Nah, ini contoh kita print frequent item set-nya. Jadi kalau minimum supportnya 0,4, frequent item set-nya akan seperti ini. Jadi minimumnya 0,4 kan berarti hanya 0,4 saja. Tapi kalau kita naikkan, seumpama di sini kita naikkan, ini mungkin supaya ini 2 aja ya. Sama saja sebenarnya. Kalau seumpama kita naikkan menjadi 0,5 gitu ya. Contoh di sini. Nah, ini jadi 0,5. Maka nanti frequent item set-nya akan, nah ini ya.
Jadi frequent item saja jadi berkurang, hanya 0,6 dan 0,8. Jadi item set yang frequent itu hanya bir, bread, diaper, milk, bir, diaper, bread, diaper, bread, milk, diaper, milk. Ya. Jadi hanya ada 8 ya, 8 frequent item set gitu ya, yang 4 isinya satu item set, 4 2 item set. Itu kalau ini supportnya kita naikkan gitu ya. Kalau supportnya kita naikkan lagi menjadi 5 frekuensinya, maka rule-nya juga akan semakin ini. Oh, ini kebetulan 0,5 masih ini ya, karena ini minimum 0,6. Kalau umpamanya 0,6 masih masuk ya mestinya, karena kan dia masih masuk. Nah, baru kalau 0,7 ya ini. Nah, baru sana. Oh, ini ya tidak banyak ya. Saja ya. Okay. Jadi dia tidak ada yang 2 item set jadinya ya, jadi hanya 2. Sehingga ini. Nah, ini 0,6. Terus berikutnya ini adalah minimum support dari frequent item set ya. Nah, berikutnya di sini penentuan dari rule. Nah, untuk rule kita bisa menggunakan confident mungkin ya, bukan support. Contohnya kayak, karena tadi kan kalau menggunakan support itu sepertinya sama semua gitu ya, tapi ternyata confident bisa lebih membedakan mana rule yang berbobot ya. Nah, ini bisa menggunakan confidence. Nah, thresholdnya bisa dituliskan, ini threshold dari rule-nya gitu ya. Nah, ini kita lihat bahwa ini adalah rule-nya, yaitu ini antecedent. Jadi ada 7 rule yang 7 rule yang di-generate. Ini antecedent, ini consequent. Nah, ini adalah supportnya, ini consequent support. Nah, ini support, ini confident-nya, ini leave-nya. Ini sebenarnya panjang ya, cuman karena kepotong jadi sepertinya ke bawah. Jadi sebenarnya ini tabel yang panjang ke kanan ya. Jadi ada 7 rule di sini. 7 rule. Jika ininya 0,6. Tapi kalau kita tentukan ini lebih rendah, minimum threshold dari rule-nya itu lebih rendah, seumpama 0,4 gitu. Coba kita lihat, rule-nya mestinya lebih banyak. Udah ada, ini kebetulan confidence-nya tinggi-tinggi ya, 1 sampai 0,7. Oke, ini berarti memang minimum threshold-nya 0, ini nggak ada ya. Kebetulan ya, ini supportnya threshold, confidence-nya tinggi-tinggi ya. Kalau seumpama hanya memilih yang ya ini kebetulan confidence-nya tinggi semua ya, 1 sampai 0,75. Berarti ini minimum threshold-nya berapapun dia akan kepilihnya ini. Nah, ini contoh untuk itu. Nah, berikutnya contoh lain. Nah, kalau ini kan contoh sederhana datasetnya ya. Ada dataset 1 yang seperti ini. Nah, ini contoh hasilnya kalau untuk dataset 1 hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kalau datanya lebih besar. Nah, ini ada data real, yaitu namanya data online retail ya. Ini online retail ini datanya ada juga, kalau kalian search itu dia ada di UCI itu ada gitu ya. Ini kebetulan sudah di-download sehingga tinggal memanggil. Nah, ini online retail ya, jadi pembelian data di supermarket, ini datanya agak besar ya, mungkin kita jalankan. Oke, kalau yang tadi itu sederhana ya, karena hanya 5 transaksi, 6 item, mungkin cepat gitu. Nah, ini karena banyak, cukup besar datanya, jadi agak lama running ini. Agak lama ini runningnya. Ya, mungkin tadi harusnya pakai collab saja ya, Pak. Tapi kalau pakai collab bisa lebih cepat. Agak lama ya, ini online retailnya ini agak lama. Ini membaca filenya saja lama nih, karena datanya cukup besar ini.
Nah, ini contoh, mungkin saya ke bawah saja sambil menunggu ini selesai runningnya. Nah, kebetulan di tabel di online retail itu ada beberapa atribut yang bisa nggak dipakai gitu ya. Contohnya invoice number, umpamanya ya, ini bisa nggak digunakan atau di drop umpamanya, atau karena kan jumlah number invoice itu kan nggak perlu ya, karena itu adalah unik ya kode invoice itu, sehingga ini bisa di drop. Nah, ini di drop ya, misalnya nggak dipakai atribut ini ya. Oke, nah berikutnya kita bisa menganalisis karena datanya besar ya, karena datanya banyak, kita bisa menganalisis basket tertentu. Umpamanya saya mau menganalisis nanti itu hanya transaksi ya, transaksi yang negaranya itu France gitu ya, atau Prancis gitu ya. Nah, jadi kita lakukan dulu proses filtering data yang negaranya hanya France gitu ya. Nanti, nah ini kita gunakan di dataset ini tadi ya, di datasetnya DB ini, DF ini ya, DF ini. Nah, terus baru kita juga bisa membagi data training dan testing gitu ya. Ini kan datanya cukup besar atau cukup banyak. Nah, dari data yang ada kita bagi persentase untuk training dan persentase untuk testing. Ya, ini ada train basket sama test basket. Ya. Nah, ini mau berapa persen? Mamanya kalau trainingnya 70%, berarti testingnya sisanya. Nah, baru nanti kita proses tadi mencari frequent item set dari algoritma a priori dari train basket. Jadi data trainingnya ya, dari data training itu train basketnya. Nah, ini minimum supportnya bisa kita tentukan. Nah, minimum supportnya kok kecil Bu, yang tadi kayak ini ya. Nah, karena memang hasilnya kecil ya. Kalau kita minimum supportnya dibesarkan, nanti hasilnya nggak akan dapat. Nah, karena transaksinya kan banyak dan itemnya banyak, kemungkinan mungkin yang seperti yang ini itu jarang gitu ya, yang mana ada 3 transaksi item set yang muncul yang 3 ya dari 5 itu kan berarti kan cukup tinggi support factornya. Kalau realnya mungkin nggak setinggi itu ya. Nah, setelah itu setelah dapat frequent item set, nanti di sini sama, yaitu mencari assumption rule-nya. Ini frequent item set-nya. Nah, ini confident metrik yang digunakan confidence. Nah, ini threshold-nya ini bisa di set tinggi. Ini threshold dari rule ya, dari rule. Nah, ini kita lihat ini supportnya. Ini kalau kita keluarkan semua, karena supportnya di sini kita set minimumnya 0,07 ya, sehingga di sini yang keluar cukup banyak juga gitu ya. Tapi kalau dinaikkan gitu ya, dinaikkan ini kemungkinan juga akan berkurang cukup banyak. Ini pernah ada 61 kandidat frequent item set ya. Ini karena itu tadi basketnya sudah difilter yang Prancis gitu ya. Kalau mau semua data ya berarti nggak perlu difilter ini. Ini tujuannya hanya untuk supaya kita melakukan analisis hanya yang di Prancis saja ini ya. Jadi kita lakukan ini supaya datanya nggak terlalu besar. Tapi kalau ingin semuanya berarti ini dihilangkan ya dari yang konsep ini. Jadi langsung saja dari semua dataset itu dibagi training testing. Nah, ini adalah rule yang di-generate. Nah, ini rule-nya, contoh ini antecedennya, ini adalah konsekuennya. Ini antecedent itu maksudnya items yang muncul ya. Ini itemsnya ini ada plaster in Teams Facebook. Ini kan soalnya online retail ya, retail di supermarket ya. Ini adalah nama-nama item satu barangnya. Ini konsekuennya. Ini adalah support dari rule-nya ya. Nah, ini confident-nya kebetulan kan kita minta 0,7, ini yang keluar ada confident 0,7. Hanya sedikit, hanya 4, hanya 5 gitu ya. Tapi kalau kita besarkan, kita kecilkan nanti lebih banyak rule-nya. Ini kebetulan contoh saja hanya 4 rule. Ini udah selesai belum ya? Udah selesai. Udah selesai ya. Kalau udah selesai coba saya ininya itu terlalu, coba ininya agak besar ya, sekitar 0,1.
Ini pasti akan lebih sedikit lagi kalau 0,1. Coba kita jalankan. Nah, kalau 0,1 ini hanya 28 frequent item set ya kalau 0,1. Ini karena memang supportnya kecil-kecil ya. Nah, ini makanya tergantung datasetnya. Tergantung datasetnya untuk menentukan supportnya. Nah, ini kalau 0,1 supportnya hanya 28. Nah, rule-nya ini tetap 4 ya, 4 rule. Nah, kecuali kalau di sini 0,7-nya dikurangi, coba kalau 0,5 apakah rule-nya yang di-generate lebih banyak, confident-nya. Oke, oh ini tetap 4 ya, berarti memang confident-nya ini memang ini ya. Oh, ini ada nambah ya. Ini confident-nya 0,5. Oh, tadi soalnya 0, jadi 0,7 ya harusnya. Mungkin itu head-nya, Bu. Jadi itu kan manggilnya head saja, kepalanya saja. Oh iya, sorry. Iya. Ini saya hilangkan aja ya. Maaf, ini karena ada head-nya, ini saya tutup. Iya, benar. Oke. Makanya aku hanya 4 terus dari tadi. Nah, ini contohnya 28. Nah, rule-nya kepotong ya. Kemudian rule retail semuanya ya, berarti di printnya ya. Ini. Kalau di print semua, rule retailnya Nah ini banyak ya rule-nya, ada berapa ini? 15 rule ya. Kalau minimum threshold-nya di ini ya, di 0,5. Mungkin kalau dikecilkan lagi bisa lebih banyak. Atau yang di sini yang lebih kecil ini 0,0. Tadi kan 0,07 ya saya sebut. Nah, ini ada 61. Nah, rule-nya lebih banyak. Rule-nya ada 28 rule ya. 28 rule. Nah, ini adalah nilai confidence-nya 0,5, 0,75. Nah, bisa juga berdasarkan leaf ya. Jadi, kriterianya ini untuk sebagai threshold memilih rule-nya, kita bisa pakai confident, tapi bisa juga menggunakan ini yang lain. Contoh di sini ada leave ya, ada leverage gitu ya. Tapi memang yang sering digunakan biasanya confident ya, biasanya sering digunakan confident atau leave ya. Nah, itu untuk assumption rule. Ini kalau menggunakan a priori. Oh ini ternyata di bawah ini sudah ada kalau di running semua ya. Di bawah ini saya tentukan kalau di running. Oke, dari sini ada pertanyaan dulu sebelum saya masuk ke berikutnya. Saya langsung masuk ke ini aja, pendekatan yang kedua ini. Ini analisis saja ya, mungkin. Yang epic grow. Oh iya, ini ada rumus apa namanya? Leaf tadi ya. Tadi kan hanya hanya menggunakan confident ya. Kita bisa juga menggunakan pendekatan lain untuk menghitung, yaitu menggunakan leaf ya. Contohnya rumus leaf itu ini. Nah, ada di leaf-nya. Nah, ini. Nah, ini leaf. Jadi kalau leaf rumusnya seperti ini. PY maka X dibagi PY gitu ya. Probability Y terhadap X dibagi PY gitu. Ini kalau interest
PX, Y dibagi PX dikalikan PY. Ya, kalau yang confident tadi kan ini apa namanya dibagi X-nya gitu ya. Jadi kalau confident tadi kan rumusnya seperti ini. Ini di sini ada confident. Mungkin saya tunjukkan ini di atas tadi. Oke, ini sepertinya ya diupdate banyak ya dari PPT yang sebelumnya oleh Panintan. Sebelumnya biasanya menggunakan PPT Panintan yang 2017 ya. Ini baru yang saya pakai 2022. Sepertinya banyak tambahan ini penjelasannya. Sebentar. Oke, ini ya confident. Ini ya, jadi kan tadi kalau rumusnya confident kan ini X, Y dibagi X gitu ya, X, Y dibagi X itu untuk rumusnya. Nah kalau yang ini atau PX terhadap dibagi X itu ya. Nah kalau yang live itu rumusnya ini, beda rumus. Nah ini dibagi PY, bedanya di situ. Nah sehingga contohnya di sini ada contoh yang live sama begini. Jadi kalau live itu jadinya live atau interest itu nilainya memang agak besar ya dibanding kalau menggunakan rumus yang confident ya. Karena kalau rumus confident itu kan tadi rumusnya itu mirip dengan ini tadi kan. Contohnya ini ya, contohnya ya. Kalau menggunakan confident itu probability umpamanya kalau rule-nya itu ini X-nya, ini Y gitu ya. Maka confident itu seperti menghitung probability Y terhadap X gitu ya. Y terhadap X. Ini contohnya Haniti terus dibagi total datanya gitu ya. Jadi Haniti dibagi total datanya. Ini kalau digunakan untuk umpamanya kalau kita punya sebuah confusion metric seperti ini. Ini Hani, ini bukan Hani gitu ya. Ini T, ini bukan T, terus ini total datanya. Nah, kita bisa menghitung assumption rule umpamanya T terhadap Hani gitu ya. Nah, di sini kita bisa menghitung confidence-nya itu sama dengan probability Y, ini kan T-nya X, Hani-nya Y, berarti Y terhadap X gitu. Itu kalau menggunakan ini, menggunakan apa namanya confident, di mana 100 itu berarti kan ini ya T terhadap Hani, T dan Hani ini ya dibagi 200 ya. 200 itu yang T-nya ini. T-nya ini dianggap X-nya kan ya. Artinya ini kan X T-nya ya. Paham ya maksudnya? Jadi ini kan T-nya itu tehnya ini kan X, Hani-nya ini Y. Ini Y. Berarti kan probability Y terhadap X itu sama dengan probability ini apa namanya XY, jadi T dan Hani dibagi 200 itu X-nya. Ini X-nya kan 200. Jumlah X-nya kan 200. Seperti itu, sehingga makanya 0,5. Ini kan rumusnya seperti itu. Nah, tapi kalau live itu beda, dibagi Y. Ya, probability Y terhadap X atasnya sama dengan confident, tapi pembaginya beda. Pembaginya ini probability Y. Kalau yang tadi kan X ya, jadi ini X, kalau ini Y. Gitu. Itu bedanya di situ perbedaan confident sama live rumusnya. Ini rumus interest dan ini rumus yang lain. Jadi metriknya cukup banyak, tapi yang memang biasanya sering digunakan adalah metrik yang ini, yang apa, live atau confident ya untuk rule. Tapi kalau untuk frequent item set biasanya menggunakan support, yang paling sering digunakan ya support ya. Jadi minimum support.
Oke, nah sekarang saya masuk ke untuk klasifikasi. Kok di sini nggak ada ya? Ini kayaknya agak berubah dengan PPT yang sebelumnya. Iya, nggak berubah. Rule generation. Oke, mungkin saya ambil dari ini dulu aja ya, PPT yang sebelumnya. Ini yang harusnya ada yang untuk klasifikasi. Ini yang FIGRO juga ada. Oke. Oke, saya pakai PPT yang 2017 ya. Saya buka lagi kalau itu PPT 2017. 2018 maksudnya. Index. Index basic. Oke, ini saya jelaskan yang ini. Jadi ternyata yang di PPT-nya Panintan yang terbaru itu enggak ada FIGRO gitu ya. Tapi kalau PPT-nya yang lama ini ada FIGRO. Nah, ini FIGRO kelihatan ya. Nah, FIGRO ini algoritma yang sebenarnya hampir sama tujuannya dengan a priori, yaitu tujuannya untuk menghasilkan frequent item set ya. Jadi kalau tadi kan pendekatannya pakai a priori, yaitu dengan cara tadi algoritmanya mengenerate setiap k item set, terus nanti dihitung supportnya atau menghitung supportnya dulu, terus menghapus item set yang tidak frequent gitu ya, terus berikutnya generate lagi k item set berikutnya gitu ya. Nah, kalau FPGRO itu pendekatannya menggunakan FP3 ya, menggunakan FP3. Nah, di sini FP3 yang dibangun atau dibentuk itu menggunakan prinsip recursive divide and conquer approach ya untuk mencari frequent item setnya. Jadi, nah bagaimana cara membangun tree-nya? Kalau di FPGRO itu untuk membangun tree-nya, kalau kita punya sebuah transaksi, ini transaksi 1 sampai 10, ini adalah items yang dibeli dari setiap transaksi. Nanti dia akan membaca per transaksi, umpamanya dari transaksi 1 saya baca gitu ya, info dibaca oleh database. Nah, nanti akan membangun tree-nya seperti ini. Ini dari transaksi 1 kan items yang dibaca adalah items A dan B ya. Nah, sehingga di sini dari yang awalnya 0 tidak ada ini ya, terus dibangun chart-nya yaitu A ya, di mana satunya adalah jumlah kemunculannya, ini ada 1, terus berikutnya B, ini juga 1. Berikutnya lagi membaca item kedua, transaksi ya, transaksi kedua. Setelah transaksi kedua dibaca, ini kan ada item B, C, D. Nah, berarti di sini ada B, gitu ya. Nah, di sini B, terus C dan D. Nah, ini kan B-nya ini kan sebenarnya ini 1 kali ya, 1 kali ya, ini B 1 kali kalau yang alur ini, tapi sebenarnya B yang ini kan sama dengan B ini, jadi ini item yang sama kan ya, item yang sama ini ada garis merah ini sebenarnya menunjukkan ini sama item yang sama yaitu sama-sama B. Nah itu terus dilakukan sampai semua
transaksi itu sudah kebaca. Makanya memang pada saat membangun FP3 construction ya itu cukup besar ya. Artinya semakin banyak jumlah transaksi maka akan semakin besar ininya, tree-nya. Nah, ini kebetulan di sini kalau kita lihat ini yang dari transaksi 1 itu ini AB, ini kan nilainya 11 sebenarnya ya. Terus dari transaksi 2 itu BCD gitu ya. Nah, dari transaksi 3 itu ada ACDE. Berarti di sini A-nya nambah, yang awalnya A-nya 1 menjadi 2. Terus ini C, terus ini D gitu ya. Terus berikutnya ada ACDE lagi. Berarti ini A, C, DE gitu ya. Jadi di sini kan ACDE-nya ada 1 ya di sini kan, ini CDE-nya. Nah, C yang sebentar, saya kok keliru baca. Sorry, maaf. Ini yang transaksi 3 ya, ACDE. Oke. Nah, yang keempat sekarang ADE. ADE berarti di sini ADE. Ini kan baru 1 juga. Nah, A-nya ini bertambah terus. Jadi A-nya kan berarti sekarang jadi 3 ya. Ini dari transaksi 1 ada A, transaksi 3 ada A, transaksi 4 ada A, berarti ini jadi 3 sekarang. Terus transaksi 5 ABC. Berarti A-nya ini nambah lagi, ada 4 ya sekarang. Terus B-nya nambah ya. Tadi awalnya 1 kan di sini jadi 2. Terus C ini baru ya C-nya. Terus berikutnya ABCD. Berarti ini juga sama, ini A nambah lagi jadi 5, terus B-nya nambah jadi 3, terus C-nya nambah lagi jadi 2, terus D 1. Terus berikutnya BC. Ya, BC berarti yang ini. Jadi awalnya 1 ya, jadi ini jadi 2 gitu ya. Terus ABC. Kesini lagi, ini nambah lagi jadi 6, ini jadi 4, ini jadi 3 gitu ya. Terus ABD itu berarti ABD ya, ini jadi 7, ini jadi 5, nah ini 1D. Terus berikutnya terakhir BCE, berarti ini B-nya jadi 3, C-nya jadi 3, E-nya nambah 1, ya. Sebelumnya nggak ada E ya. Seperti itu. Nah, ini adalah rekonstruksi tree yang dibangun dari setiap transaksi di database ya. Nah, memang kalau transaksinya sangat besar atau banyak ya, maka tree-nya juga akan banyak, akan besar. Nah, setelah itu baru itu kan membangun rekonstruksi FP3-nya. Nah, setelah mendapatkan FP3-nya, baru nanti dia menganalisis pattern base ya, conditional pattern base namanya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan frequent item set-nya. Nah, seumpama kalau kita sudah menentukan bahwa frequent item set-nya itu minimum support-nya adalah 1 gitu ya, umpamanya 1. Maka kita lihat kondisional ya, kondisional ini yang minimum support-nya lebih dari 1 ini ya. Ini contoh conditional pattern untuk D, Nah, untuk D itu berarti kita cari yang tree ya, istilahnya apa, bukan tree, cabang ya, cabang-cabang yang leaf-nya itu D, berarti kan ini ya, berarti yang ada D-nya ini. Nah, sehingga di sini ada D semua. Nah, karena kita nyari conditional pattern untuk base-nya for D, jadi leaf-nya D, seperti ini. Nah, karena yang kita cari D, maka untuk ininya, apa ya, di sini. Nah, pada saat D berarti kan di sini BC-nya itu sekali ya, 1 ya. Tadi ini kan 3 karena ABC ya kan, ABC-nya ada 2 kali ya. Makanya di sini jadi BC-nya 3. Tapi kalau BCD itu sebenarnya hanya 1 kali ya BCD-nya. Makanya di sini kenapa di sini 1 ya. Nah, ini kok bukan 3 karena itu tadi. Nah, ini conditional pattern untuk D. Nah, baru nanti kita set, yaitu tadi hampir sama dengan apa namanya, prinsipnya mirip a priori tadi ya sebenarnya sih ya. Jadi kita buat, maksudnya kita cari yang frequent item setnya itu umpamanya sesuai threshold ya, di atasnya 1. Nah, ini kita cari yang ini apa namanya, item setnya itu yang dia lebih besar dari
satu gitu ya. Ini per pattern ya. Jadi untuk pattern D seperti ini, untuk pattern pattern yang lain, pattern C juga, B sama A, jadi semua pattern itu dicari. Itu setiap pattern, jadi gambarannya mungkin sebentar. Contoh. Ya. Saya akan cari contoh yang lebih detail ya. Nah, stop. Sip.